Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 109, Melahap. Jelas Sumin tidak mau melepaskan pedangnya. Beberapa merasa senang karena ini, mereka merasa bahwa pedang ini adalah harta karun rahasia, dan begitu dewa mendapatkannya, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Begitu Sumin akan kehilangannya, maka pemuda ini tidak lagi berbahaya bagi mereka. Yang lain merasa itu sedikit keluar jalur. Menemukan harta karun bukanlah tugas yang mudah, dan tidak ada yang berharap barang-barang mereka dicuri oleh dewa. Jika dewa memperhatikan harta mereka, bukankah itu berarti mereka juga harus menyerahkannya? Biasanya, dewa sangat tinggi dan tidak akan pernah membungkuk untuk mencuri barang dari ahli lain, tapi kali ini berbeda. Kali ini dewa sudah mulai bertindak dan siapa yang tahu siapa yang akan menjadi berikutnya. Yang Abadi, setelah mengambil pedang di tangannya, mengangkat alis karena terkejut. Dia mengayunkannya sedikit, tetapi tidak terjadi apa-apa. Tidak ada tanda-tanda hubungan antara dia maupun pedangnya. Semakin dia mengayunkannya, semakin terasa seperti benda mati di tangannya. Kau di sana. Dia memanggil Sumin. Dia mengangkat pedangnya sekali lagi. Bila angin. Kirimkan aku serangan ratusan bila angin yang kau buat sebelumnya, perintahnya. Meskipun Sumin memilih untuk tidak melakukannya, dia tidak punya alasan dan melakukan apa yang diperintahkan. Ratusan bila angin muncul di sekelilingnya, semuanya datang menebang ahli di depannya. Bila angin pada level ini tidak akan pernah bisa melukai dewa, tetapi tujuan Sumin bukanlah untuk menyakiti tetapi untuk melakukan persis seperti yang diperintahkan. Tidak akan ada alasan bagi Yang Abadi untuk menghukumnya dan mengambil pedangnya. Sambil menggertakkan giginya, Sumin memandangi bila angin yang muncul di depan dewa. Dia menunggu untuk melihat apakah pedangnya akan menyerap energi ini, tapi tidak ada yang terjadi. Pedang bertabrakan dengan serangan seperti pedang biasa dan bila angin mengirim riak ke gagang pedang, menyebabkannya sedikit bergetar di tangan dewa. Melihat ini, Yang Abadi terkejut. Jelas bahwa dia tidak mengharapkan hasil ini, tetapi Sumin juga tidak. Meski pemuda itu terkejut, dia menolak untuk menunjukkan perasaan apapun di wajahnya. Sebaliknya, senyum kecil muncul di wajahnya. Abadi, Tuan, apakah Anda sudah cukup memeriksa pedang saya? Sumin bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi Yang Abadi itu benar-benar mengabaikannya, lagi. Serunya, Sumin melakukan hal yang sama, namun jelas bahwa Yang Abadi menanamkan pedang dengan ki. Melihat pedang itu diresapi dengan ki, Sumin menjadi khawatir. Dia khawatir pedang itu akan menyerap ki ini atau ki akan melepaskan energi yang tersimpan di dalam pedang. Namun, kekhawatirannya tidak berguna. Pedang itu mati di tangan dewa sama seperti pedang itu hidup di tangan Sumin. Itu tidak menunjukkan keinginan, tidak ada suara berdengung, tidak ada kemampuan melahap tidak peduli apa yang dilakukan oleh Yang Abadi. Menyapu pedang dengan kesadarannya, dia mencoba menemukan beberapa rahasia dari pedang itu, tetapi tidak ada yang bisa ditemukan. Seolah-olah pedang itu adalah pedang biasa. Sementara dewa sedang mencari pedang, semua orang mengharapkannya menjadi harta tetapi melihat bahwa ini tidak terjadi, semua orang tahu bahwa hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah pedang itu telah mengenali Sumin sebagai tuannya dan hanya dia yang bisa membuka rahasianya. Kemungkinan kedua adalah bahwa kemampuan melahap ini bukanlah bagian dari pedang melainkan kemampuan bawaan Sumin. Kemungkinan pertama sangat menakutkan. Untuk harta karun yang bisa diambil tuannya sungguh luar biasa. Harta karun seperti itu hanya bisa ditemukan sekali seumur hidup. Jika itu adalah kemampuan bawaan Sumin, maka itu membuat Sumin menjadi spesimen yang menakutkan. Dia tidak bisa dianggap manusia, atau elf atau peri. Sebaliknya, dia akan menjadi makhluk yang benar-benar baru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Yang Abadi ragu-ragu saat dia melihat ke arah Sumin. Dia ingin tahu apakah kelainan itu adalah pedang atau pemuda di depannya. Meskipun demikian, dia juga tahu bahwa meskipun itu adalah pemuda ini adalah seorang siswa akademi. Membunuhnya untuk merebut hartanya tidak akan terjadi, jadi pada akhirnya, mengetahui kebenaran hanya bisa membuat hatinya sakit karena keserakahan dan kecemburuan.
Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Yang Abadi bertanya pada Su Min. Dia tidak yakin apakah harus memeriksa apakah Su Min yang tidak normal atau apakah itu pedang. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengulur waktu, mengajukan pertanyaan sambil mengambil keputusan. Itu diberikan kepadaku oleh tuanku ketika aku akan meninggalkan pengawasannya, kata Su Min dengan jujur. Dia mempertimbangkan apakah dia harus mencoba untuk merebut kembali pedang dari tangan dewa, tetapi dia dengan cepat memutuskan untuk tidak melakukannya dan memilih hanya untuk menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Mengangguk, Immortal menatap Su Min dengan mata ingin tahu. Dengan jentikan jarinya, bola api kecil muncul di depannya. Bola api di depan Immortal memiliki kekuatan seorang prajurit bintang 4. Ketika dia menjentikkannya ke arah Su Min, dia akan menguji apakah Su Min akan menyerapnya atau tidak atau apakah dia akan terkena. Su Min kehabisan akal. Dia tidak memiliki pedang di sisinya untuk membantunya, jadi menyerap api bisa menjadi masalah. Tetap saja, Su Min tidak menyerah. Dia menutup matanya dan mencari jauh di dalam dirinya sampai dia menemukan dantiannya di mana ki-nya dikumpulkan. Ki sekarang terjalin dalam dua warna berbeda. Yang satu berwarna merah dan yang lainnya berwarna abu-abu. Warna merah memancarkan panas sementara abu-abu melepaskan angin. Mengabaikan untaian energi abu-abu, Su Min mengeluarkan semua energi merah yang dia bisa. Dia telah memperhatikan bagaimana afinitas unsur terus-menerus menarik unsur-unsur dari dunia luar. Ini agak mirip dengan sikap melahap yang biasa dia lakukan. Jika dia mengambil apapun selain api maka aku akan benar-benar dalam masalah, gumam Su Min saat matanya terpaku pada bola api. Dia mulai memutar semua energi merah di dalam tubuhnya, semakin cepat dia memutarnya melalui tubuhnya, semakin banyak elemen api di dunia sekitarnya yang terserap ke dalam tubuhnya. Bola api kecil mulai hancur, berubah menjadi pecahan elemen yang bisa dia konsumsi. Untungnya, bola api itu tidak dibuat untuk melukai Su Min. Jadi bola api itu memiliki peringkat yang lebih rendah darinya sehingga memungkinkan dia untuk menyerapnya seperti yang dilakukan oleh unsur-unsur dunia di sekitarnya. Seandainya bola api itu dari bintang 5 atau lebih, maka Su Min tidak akan memiliki kesempatan untuk melahapnya dan malah akan terluka. Namun, Yang Abadi ingin memastikan bahwa Su Min tidak akan terluka. Para ahli ini, para dewa, dan para siswa, hanya melihat bahwa unsur-unsur itu telah dimakan sebelumnya. Tak satu pun dari mereka yang menyadari bahwa Su Min, dengan melahap energi, telah mengubah ki-nya sendiri agar sesuai dengan unsur-unsur yang dimakan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa siapapun yang mengendalikan suatu elemen dapat mengkonsumsi elemen yang sama pada basis yang lebih lemah, tetapi Su Min tidak menunjukkan bakat untuk mengendalikan api sebelumnya, itulah alasan ahli ini memilih untuk melempar bola api daripada angin. Pedang. Ketika mereka melihat bola api ini dipecah menjadi fragmen kecil energi unsur dan kemudian dimakan oleh Su Min, mereka semua berhenti di jalurnya. Tidak ada yang berani berbicara, sebaliknya, semua orang menatapnya dengan bingung. Bahkan mayoritas dewa pun sama. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan tercengang ketika mereka melihat bola api itu dilahap. Meskipun terlihat sedikit berbeda dari bagaimana dia melahap energi sebelumnya, tidak diragukan lagi bahwa api ini telah diserap olehnya dengan cara tertentu, dia telah melahap bola api itu tanpa pedang. Oleh karena itu hampir semua orang sampai pada kesimpulan bahwa bukan pedang yang merupakan harta yang sebenarnya, melainkan pemuda di lapangan sparring. Ini, ambil kembali pedangmu, kata dewa dari medan perdebatan. Dia mengembalikan pedang itu kepada Su Min yang menghela nafas lega. Dia telah diberikan keberuntungan yang luar biasa untuk keluar dari situ seperti yang dia alami. Ketika dia melihat sekeliling, dia memperhatikan bahwa semua orang menatapnya dengan ekspresi berbeda. Beberapa mengungkapkan ketakutan sementara yang lain menunjukkan kekhawatiran dan bahkan ada yang penasaran. Tentu saja, ada beberapa yang cemburu, dan beberapa bahkan tidak menyembunyikan sedikit pun kebencian dan permusuhan di wajah mereka. Sementara mayoritas berpendapat bahwa Su Min telah menyerap dan melahap energinya sendiri, ada sekelompok kecil 3 dewa yang mengetahui kebenarannya. Ketiga dewa ini semuanya tahu tentang Tuan Su Min. Saat mereka melihat pedang itu, mereka tahu pedang yang mana itu. Mereka semua ingin tahu bagaimana cara Su Min mengendalikan bola api itu. Mereka kagum ketika melihatnya menyerapnya sebagai elemen dunia.
Baru sekarang mereka sepenuhnya memahami betapa indahnya pedang ini sebenarnya. Untuk memberi Sumin kendali atas api dari hanya melahapnya sebelumnya terlalu kuat, tetapi tidak satu pun dari ketiganya yang terburu-buru untuk saling bertarung memperebutkan pedang, apalagi menyentuh rambut di kepala pemuda ini. Mereka semua merasa bahwa hidup mereka lebih penting daripada memiliki harta karun untuk waktu yang singkat. Sumin, yang telah mendapatkan kembali pedangnya, merasa sangat lega. Dia sangat takut bahwa itu akan diambil darinya, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak dapat bertindak berbeda dari apa yang dia lakukan, dia harus tetap hidup agar dia bisa membalas dendam. Di sisinya Ye Ling sedikit menggeram, menunjukkan ketidaksenangannya dengan tindakan dewa. Sama seperti Sumin, singa tidak berani melakukan lebih dari geraman biasa. Ular di lehernya bahkan lebih diam. Setelah bersama para penjaga selama yang dia miliki, dia sepenuhnya mengerti betapa kuatnya para dewa ini dan betapa lemahnya dia. Saat ini, Cao Cao sedikit lebih lemah dari Sumin. Dia tahu bahwa bukan tempatnya untuk mengganggu yang abadi. Meskipun dia tidak akan membunuhnya untuk menghormati ayah Cao Cao, dia kemungkinan masih akan menimbulkan masalah bagi Sumin di masa depan. Oleh karena itu mereka semua hanya diam saat mereka menerima kembali pedang itu. Tanpa menunggu untuk melihat apakah ada lagi yang ingin berduel atau tidak, Sumin melompat dari panggung dan bergerak melewati kerumunan orang untuk pergi. Dia telah kehilangan semua keinginannya untuk berperang. Dia langsung kembali ke pondok tempat dia duduk dan menenangkan pikirannya. Dia mulai menenangkan emosinya sebelum tiba waktunya untuk menghadiri kelas pertamanya. Bab 110, Kelas. Sumin menghela nafas saat dia melihat ke langit. Dia sedang dalam perjalanan menuju kelas pertamanya. Saat dia sampai di sana, dia melihat seluruh koloseum dipenuhi siswa yang duduk di kursi batu dengan meja batu di depan mereka. Mereka semua menatap immortal yang berdiri di atas panggung, menunggu siswa lainnya tiba. Sumin adalah salah satu siswa terakhir yang tiba. Dia menemukan tempat duduk tepat di paling belakang di mana tidak banyak yang duduk. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menarik perhatian, semua orang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Saat Sumin memasuki ruang kelas, matanya menyapu banyak elf. Dia dengan cepat menemukan bahwa mayoritas dari mereka adalah orang asing baginya. Dia belum pernah melihat mereka sebelumnya, dan banyak dari mereka memberinya tekanan. Baru sekarang dia mengerti bahwa Immortal Muzi benar ketika dia mengatakan bahwa Sumin hanya rata-rata di akademi ini. Meskipun dia telah memahami sebuah domain, dia hanya bisa dianggap biasa di sini di akademi. Hanya ahli terlemah yang datang ke lapangan perdebatan sebelumnya hari itu. Tidak ada ahli sejati yang datang untuk melihat pertempuran itu. Jelas bahwa tidak ada dari mereka yang menganggap serius Sumin. Namun, sekarang dia telah mengalahkan bahkan peri api, mereka mengawasinya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak berada di level mereka, tapi dia juga tidak lemah. Temukan tempat dudukmu, semuanya, kata Immortal dengan suara serak. Dia terdengar cukup tua. Meskipun dewa tidak menua, mereka akan tetap terlihat seperti saat mereka menjadi dewa. Mereka semua terlihat berbeda. Beberapa masih muda ketika mereka menjadi dewa sementara yang lain lebih tua. Pria ini jelas lebih tua ketika dia menjadi dewa. Namun demikian, usia pria itu tidak mengurangi rasa hormat yang diberikan kepadanya. Semakin tua, semakin sulit untuk maju. Jadi, untuk melihat seorang abadi tua, cukup langka tetapi juga menunjukkan seseorang yang memiliki disiplin dan tekad yang besar. Orang seperti itu, Sumin merasa sedikit hormat. Dia diam saat melihat Immortal di peron. Saat dia melihat ke bawah, dia menyadari bahwa matanya terkunci dengan mata dewa. Senyum kecil ada di wajahnya saat dia menatap Sumin dengan rasa ingin tahu. Saat dia melihat Sumin menatapnya, dia mengangguk dengan sopan sebelum mengalihkan pandangannya. Tampaknya banyak dari dewa ini tahu tentang tuanku, renung Sumin pada dirinya sendiri. Tidak ada alasan bahwa dewa yang terhormat seperti ini harus bersikap sopan padanya. Jelas bahwa itu karena sesuatu yang lain dan satu-satunya hal yang dapat dipikirkan Sumin adalah tuannya. Aku bertanya-tanya orang macam apa Tuan Wang Li itu. Dia mendesah. Selamat datang di kelas, sang dewa angkat bicara, suaranya terdengar di seluruh koloseum saat dia berbicara. Setiap siswa dapat mendengar suaranya, dan tidak ada yang berbicara. Semua orang dengan sopan menunggu untuk mendengar apa yang dikatakan.
Hari ini kami memiliki siswa baru di kelas kami, siswa ini adalah Sumin, manusia pertama yang memasuki akademi kami, sang ahli menjelaskan dengan tenang. Setiap pasang mata di dalam Kolosseum menoleh untuk melihat Sumin yang duduk di belakang. Banyak mata menunjukkan permusuhan, tetapi beberapa menunjukkan ketidakpedulian atau bahkan keingintahuan. Jelas bahwa yang lebih kuat tidak memperhatikan Sumin. Dia hanyalah manusia yang baik, seseorang yang muncul di akademi mereka, tetapi dia tidak bisa memegang lilin untuk mereka dan kekuatan mereka. Jadi mereka tidak peduli dengan dia. Sepertinya aku hanya melawan yang lebih lemah, Sumin mengejek dirinya sendiri. Dia mengerti betul apa artinya menjadi rata-rata. Dia bukan ahli yang lebih lemah di akademi, tapi dia juga bukan yang terkuat. Dia hanya ditempatkan dengan rapi di tengah, atau begitulah sebelum dia memahami wilayahnya. Bahkan Muzi tidak menyadari fakta bahwa Sumin telah memahami sebuah domain, oleh karena itu kekuatannya telah meningkat secara drastis, tetapi dia masih harus menempuh jalan yang sangat panjang sebelum dia dapat dianggap sebagai salah satu individu yang lebih kuat di dalam akademi. Saya perlu menjadi lebih kuat, saya perlu mengendalikan kekuatan saya dan memahami energi spiritual dalam diri saya, dia bergumam pada dirinya sendiri, semakin cepat aku memahami ini, semakin cepat aku bisa kembali ke pagoda darah. Ketika aku memasuki pagoda darah sekali lagi, aku akan mendapatkan kekuatan yang cukup untuk menghadapi keluarga Zong. Hati Sumin masih dipenuhi dengan keinginan untuk balas dendam. Bertahun-tahun telah berlalu setelah kematian saudara perempuannya, tetapi api kemarahan di dalam tubuhnya tidak berubah. Dia perlu memastikan bahwa saudara perempuannya dibalas. Dia akan memastikan orang-orang yang telah menyebabkan kematiannya akan membayar upeti untuk ingatannya. Memikirkannya saja, Sumin merasa tubuhnya memanas karena marah. Namun demikian, dia menutup matanya sejenak dan menenangkan dirinya, memastikan bahwa niat membunuhnya tidak menjadi liar. Di ruang kelas, 3 orang memandang Sumin pada saat itu. Salah satunya adalah yang abadi sedangkan yang lainnya adalah 2 siswa berperingkat tinggi. Mereka bertiga memiliki ekspresi bingung di wajah mereka dan jejak ketertarikan. Niat membunuh telah berlangsung selama 1 detik dan belum sepenuhnya menyelimuti siapapun. Namun, pada saat-saat singkat ini, itu sangat tajam dan mengerikan sehingga 2 siswa yang menyadarinya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Perasaan ini hanya dirasakan saat mereka menjalankan misi dan menghadapi lawan yang berbahaya. Untuk pemuda seperti itu yang memiliki niat membunuh seperti ini, berapa banyak orang yang telah dia bunuh? Berapa banyak permusuhan yang terbakar di dalam tubuhnya? Tidak lama kemudian kedua siswa ini mulai merasa ada yang tidak beres dengan manusia yang bergabung dengan mereka ini. Yang abadi itu sama. Meskipun semua dewa di dalam akademi tahu siapa Master Sumin, mereka tidak tahu apa-apa tentang kehidupan yang dia jalani sebelum bergabung dengan peringkat lembah abadi. Banyak dari dewa ini juga tidak menyadari pembantaiannya di dalam lembah abadi. Mereka adalah guru atau wali akademi dan kampus mereka tidak dapat pergi untuk melihat rekaman dari Immortal Valley Rankings, juga tidak terlalu tertarik padanya. Lagi pula itu adalah kompetisi manusia. Sumin menutup matanya, jadi dia tidak menyadari fakta bahwa 3 ahli menatapnya dengan penuh minat. Ketika dia membukanya lagi, semua orang menoleh untuk melihat Immortal di atas panggung yang perlahan mondar-mandir. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita memiliki siswa baru di kelas kita. Karena itu, kita akan mempelajari dasar-dasar energi spiritual dan bagaimana menggunakannya, yang abadi menyatakan. Ketidakbahagiaan bisa terdengar dalam suara para siswa saat mereka mulai bergumam. Yang abadi tidak tuli, dia mendengar setiap kata yang diucapkan di dalam kelasnya, bahkan kata-kata yang digumamkan oleh Sumin sebelumnya. Saat dia mendengar kata-kata itu, matanya menjadi dingin. Saat kami memasukkan elf baru ke dalam kelas, kami juga mempelajari dasar-dasar energi spiritual. Saat itu terjadi, tidak ada yang mengeluh, tapi sekarang kalian semua ingin mengeluh tentang fakta bahwa siswa baru perlu tahu tentang energi spiritual. Betapa rendahnya dari kamu. Tapi dia manusia. Seseorang tidak bisa tidak berteriak, kami sudah sangat baik mengizinkannya menghadiri kelas kami. Mengapa kami harus keluar dari cara kami untuk juga merawatnya? Dia murid akademi ini. Bukan sembarang manusia, kata yang abadi dengan tidak sabar. Namun,
Dia menjadi tenang dan menghela nafas ketika dia melihat siswa yang telah berbicara. Sumin, yang duduk paling belakang, juga mendengar suara-suara tidak senang itu. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus memberitahu yang abadi bahwa dia, sebenarnya, tahu tentang dasar-dasar energi spiritual. Dia sebelumnya telah mengkonsumsi jiwa elf. Bukan hanya kekuatan dan energi spiritualnya, tetapi juga setiap ingatannya. Jika dia tidak belajar tentang energi spiritual dengan cara ini, lalu bagaimana dia bisa menggunakan busur roh dengan cara yang dia bisa? Energi spiritual tidak seperti Qi. Di mana Qi terletak di dantian, energi spiritual terletak di bola kecil yang diletakkan di dahiku. Energi spiritual adalah apa yang manusia anggap sebagai sihir. Itu adalah jenis energi lain yang memungkinkan serangan jenis lain. Ini seperti Qi, tetapi tidak memerlukan jurus untuk diaktifkan, juga tidak dapat menyatu dengan tubuh dan meningkatkan kekuatan fisik saya. Apa yang dapat dilakukan energi spiritual adalah mengambil bentuk senjata roh. Setiap orang memiliki senjata roh favorit mereka, atau dapat mengambil bentuk atau bentuk apapun. Secara pribadi, saya tahu tentang Devouring World di mana energi spiritual memasuki seluruh dunia dan mulai berputar, memaksa orang-orang di sekitarku terseret ke dalam pusaran angin. Saya juga tahu bahwa energi spiritual dapat bekerja sebagai energi internal seorang kultivator Qi, hanya lebih kuat dan lebih berbahaya daripada yang dapat dilakukan Qi. Itulah sebabnya elf dianggap yang terkuat dalam serangan dari semua ras. Kamu tahu dunia pemakan? The Immortal bertanya dengan napas tertahan. Bukan hanya dia, semua orang yang hadir memandangnya seolah-olah dia orang gila. Ada ketidakpercayaan dan keterkejutan di mata mereka. Aku tahu Devouring World, Sumin menegaskan dengan anggukan kepala. Kata-kata itu menyebabkan, bahkan lebih, gangguan di dalam kelas. Mengenai mengapa begitu penting bahwa dia tahu dunia Devouring, Sumin tidak tahu. Begitu. Yah, kamu sepertinya mengerti energi spiritual, dewa itu menganggukkan kepalanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kalau begitu, kita akan mulai membahas dua cara menggunakan energi spiritual, seperti menyerang dan bertahan. Energi spiritual terutama digunakan dalam penyerangan. Kita masing-masing memiliki senjata roh yang cocok untuk kita. Biasanya itu adalah senjata yang memungkinkan kita mengeluarkan potensi kita. Sebagian besar memiliki pedang, tetapi ada juga tombak, tongkat, pedang, belati, dan sebagainya, pada. Selain senjata, energi spiritual dapat mengambil bentuk atau bentuk apapun tergantung pada keinginan pengguna. Seperti yang dikatakan Sumin, manusia takut pada elf karena mereka perlu membuat sikap untuk bersaing sementara elf tidak perlu membuang waktu untuk tetapi dapat langsung mengirimkan energi spiritual mereka. Di sisi lain, ahli eksternal manusia bisa menjadi malapetaka kita yang sebenarnya. Kelemahan elf adalah pertempuran jarak dekat. Kita dapat menggunakan energi spiritual kita sesuka kita, tetapi jika mereka bisa datang melalui serangan kita, pertahanan kita yang kurang akan menjadi kejatuhan kita. Inilah mengapa kami fokus pada bagaimana menggunakan energi spiritual sebagai pertahanan. Yang abadi terus berbicara. Semakin banyak dia berbicara, semakin banyak senyum muncul di wajah Sumin. Bukankah ini mengajari Sumin cara mengalahkan elf? Jika dia tahu bagaimana elf akan melawan praktisi eksternal, maka akan mudah baginya untuk mempertimbangkan hal ini dalam pertempuran di masa depan. Sumin sedang memikirkan apa yang disebut peringkat surga yang akan segera terjadi. Jika dia bisa belajar bagaimana menghadapi elf sebelum itu, maka dia akan bisa mendapat peringkat lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan ekspresi tajam di wajahnya, dia mendengarkan setiap kata yang diucapkan sang ahli. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.